Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Aulika Dinga Sapitri, NPM 50202173 dari kelas 2B Prodi PGSD STKIP PGRI Kota Lubuk Linggau. Baiklah, seperti biasanya saya menyelesaikan tugas dari dosen pengampu saya, Bapak Tio Gusti Satya, Magister Pendidikan, yang mana telah memberi amanah seperti biasanya pada tugas pertemuan ke-11. Baiklah, di sini saya mengambil 3 pokok pembahasan. Yang pertama adalah strategi mendidik anak berkarakter di sekolah. Adapun strategi dalam mengembangkan pendidikan karakter mencakup 12 strategi. 9 diantaranya tuntutan kepada guru dan 3 diantaranya tuntutan kepada sekolah. Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam proses pendidikan karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah guru harus bertindak sebagai sosok yang peduli, model, dan mentor. Yang kedua, menciptakan komunitas moral di kelas. Yang ketiga, mempraktikkan disiplin moral. Yang keempat, menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Yang kelima, mengajarkan nilai-nilai melalui kurikulum. Yang keenam, menggunakan pembelajaran kooperatif. Yang ketujuh, membantu kepekaan nurani. 8, mendorong refleksi moral. Dan yang kesembilan adalah mengajarkan resolusi konflik. Sedangkan 3 strategi lainnya menghendaki sekolah untuk mengembangkan sikap peduli yang tidak hanya sebatas kegiatan di kelas, menciptakan budaya moral yang positif di sekolah, dan melibatkan guru, orang tua siswa, dan masyarakat sebagai partner dalam pendidikan karakter. Next, pembahasan yang kedua, membangun kemitraan sekolah dan orang tua dalam mengembangkan karakter anak. Orang tua sebagai guru yang sukarela dan bersedia tanpa biaya ataupun batas melakukan program kampanye. Seperti setiap bulan, pendidik melakukan kunjungan kepada orang tua untuk memberikan tugas ringan untuk dilakukan anak-anak seperti bermain puzzle. Orang tua mengamati anak bermain dan membantu mereka untuk belajar. Selain itu, program kampanye melakukan pertemuan sharing antara orang tua anak dengan orang tua anak sebayanya. Adapun tujuan dari kemitraan sekolah diantaranya, yang pertama, mendidik para guru tentang peranan mereka dalam mempromosikan ketertiban orang tua secara lebih besar. Yang kedua, berbagi informasi dengan sekolah mengenai bagaimana mereka dapat meningkatkan komunikasi antar rumah dan sekolah. Yang ketiga, mendapatkan informasi secara langsung dari orang tua mengenai peran mereka dalam pendidikan anak mereka. Di samping usaha yang disebarluaskan untuk membantu orang tua dan anak, banyak hal yang dapat dilakukan sekolah untuk mengembangkan nilai moral dan karakter yang baik. Tantangan ini terdiri atas 2 hal, yakni yang pertama, mendorong dan membantu orang tua untuk melaksanakan peran mereka sebagai pendidik utama moral anak. Dan yang kedua, membuat orang tua mendukung sekolah dalam usahanya untuk mengerjakan moral positif. Dari kegiatan sekolah, dari kemitraan sekolah dan orang tua diperoleh urutan 10 nilai karakter anak yang akan dikembangkan diantaranya: menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dapat diandalkan, menjadi ingin tahu dan ingin belajar, menjadi diri sendiri dan mampu mengarahkan diri sendiri, mampu bekerja sama dengan temannya, menjadi sensitif dengan orang lain, menjadi baik dan penuh perhatian, menjadi pekerja keras, mendapatkan nilai yang baik, serta menjadi ramah dan bertamparan baik. Next, pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, strategi pemberdayaan keluarga bagi pendidikan karakter anak. Sekolah dengan dukungan orang tua yang kuat pada program nilai biasanya memiliki orang tua yang berfungsi dalam peran kepemimpinan.
Strategi yang biasanya dilakukan dalam pemberdayaan pendidikan karakter oleh keluarga yang didukung oleh sekolah sering disebut dengan proyek pengembangan anak. Bagi setiap sekolah yang berpartisipasi terhadap kelompok orang tua yang merencanakan bagaimana keluarga dapat mengimplementasikan tujuan yang sama antara guru dan orang tua di kelas. Secara singkat, prinsip-prinsip akhlak atau karakter dalam rangka melakukan hubungan antara manusia dalam keluarga bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan orang tua. Kedua, hubungan dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga, berhubungan dengan orang yang lebih muda. Yang keempat, berhubungan dengan teman sebayanya. 5, berhubungan dengan lawan jenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga berpotensi mengembangkan karakter anak melalui ikatan emosi yang kuat antara orang tua dan anak. Prinsip orang tua yang menentukan apresiasi anak dalam nilai disiplin diri yang ditanamkan. Pada pihak lain ditemukan sebesar 80% keberhasilan secara di masyarakat ditentukan oleh EQ, emotional quotient, dan hanya 20% ditentukan faktor lain termasuk IQ, intelligent quotient. Prinsip-prinsip pengasuhan tersebut meliputi keteladanan diri, kebersamaan dengan anak, dan merealisasikan nilai moral, sikap demokratis dan terbuka dalam kehidupan keluarga, kemampuan menghayati kehidupan anak, dan kesatuan kata dalam tindakan. Deskripsi ini mengarahkan pada suatu hipotesis yang potensi keluarga dalam bentuk perilaku pengasuhan orang tua memiliki pengaruh yang kuat terhadap intensitas perkembangan anak secara holistik berbasis karakter. Potensi keluarga terkendala oleh beberapa unsur, antara lain faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Dalam pelaksanaan pendidikan keluarga melibatkan unsur lain, keluarga inti dan keluarga bati. Mereka ditunjukkan keluarga untuk menggantikan posisi orang tua, misalnya pembantu rumah tangga atau tetangga. Strategi mendidik anak berkarakter di sekolah. Pada pihak Department Health and Human Service pada tahun 2001 menjelaskan ciri dari keberhasilan pengembangan karakter anak yang dipengaruhi oleh kematangan sosial emosi dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, rasa ingin tahu. Yang ketiga, kemampuan kontrol diri. Yang keempat, kemampuan kerjasama. Yang kelima, mudah bergaul dan sesamanya, mampu berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.